Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Agustin, NIM 114.0065 dari Blok 3. Di sini saya akan mengenalkan acara 9, yaitu NDVI, NDVI, dan NDTI. Yang pertama itu kita buka dulu untuk Google Art Engineer, pastikan kita udah registrasi. Nah, kemudian kita bisa klik new, terus repository. Nah, terus ini sembilan, acara 9 seal, create, kita tunggu. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini, ini yang kita buat baru ini. Kemudian, akan batas administrasi dengan cara klik aset ini terlebih dahulu. Mana batas administrasi yang pakai itu acara kedua, kemudian kita klik save file, lalu kita select. Nah, kita pilih batas administrasi ini semuanya kecuali format SPX. Kayak gini, terus klik open. Kemudian kita ganti jadi batas administrasi 1. Kayak gini, udah, kemudian kita upload. Nah, kita lihat ada hasilnya di sini, yaitu batas administrasi. Nah, kemudian kita bisa klik teks ini. Nah, di sini kan yang tadi kita itu udah selesai buat uploadnya ini. Nah, kemudian kita bisa klik buat refresh. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Di sini ada batas administrasi 1 ini. Kita kembali ke script. Nah, kita ke new, terus ke file. Di sini kita akan menambahkan buat NDVI, NDTI, sama NDWI. Nah, di sini kita ganti namanya jadi NDVI. Spasi 1. Terus oke. Terus new lagi. File ini kita kasih nama NDWI. Oke. Nah, kemudian yang ini new lagi. Kemudian file. Kemudian ganti jadi NDDI. Oke. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kemudian yang pertama kita akan olah data NDWI ini. Terus yes. Nah, terus kita ke aset. Nah, kalau hilang ini tuh bisa kita import ini. Label ini kita ganti namanya jadi batas. Nah, kita ke yang strip ini di acara 9 ini. Kemudian kita akan masukkan strip pemanggilan data citra satelit di mana kita buka ini. Maaf maksudnya yang ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita copy dari yang atas ini sampai ke bagian sini. Kita copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, di sini kita bisa memanggil citra satelit menggunakan script ini. Di filter bonsai ini X-nya kita ganti jadi batas. Nah, kemudian filter data ini nggak usah kita ganti. Nah, terus buat filter ininya, yang ini tuh dia yang apa sih, menunjukkan 20%. Nah, select yang itu, yang bench yang kita pakai, yang ini. Nah, kemudian kita buka lagi buat script yang citra satelit ini. Nah, kita akan copy paste ini buat print dataset sampai yang ini. Kita copy, terus di sini kita paste. Nah, pastikan buat si rumus script yang di situ sama kayak gini. Nah, misal dari sini tuh ada spasi, enter. Nah, di Google Engine-nya itu kita sesuaikan ini di enter, kayak gini. Nah, ini adalah script untuk memunculkan citra, di mana nanti buat X-nya ini kita ganti jadi batas. Nah, terus buat klipnya ini kita ganti jadi batas lagi. Nah, buat citranya ini kita ganti jadi eh, Karanganyar atau daerah yang kita pakai. Kayak gini. Nah, kemudian kita akan memasukkan rumus NDVI, di mana kita buka yang ini, yang rumus NDVI ini, di mana kita copy paste dari sini sampai sini. Kita copy. Kemudian ini di enter. Ini masukkan rumus NDVI. Nah, buat memasukkan rumus NDVI ini kita ganti jadi NDVI. Nah, hitung NDVI-nya tetap kayak gini. Nah, untuk NDVI sama NDDI-nya itu kita bisa off-in buat rumusnya dulu, di mana kita kontrol terus slash kayak gini. Nah, nanti dia tuh bakal tertutup. Nah, untuk menunjukkan hasil ini kita ganti jadi NDVI. Nah, kayak gini. Nah, kemudian setelah menonaktifkan buat rumus NDWI sama NDD ini, kita ke map layer ini, terus yang tadi di sini ganti NDVI, klaimnya batas, terus NDVI ini kita kasih nama daerah yang kita pakai, kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya, yang ini, final image itu kita masukin jadi NDVI. Nah, kemudian selanjutnya bisa kita copy paste buat yang ke satelit lagi. Nah, kemudian kita kalau ini udah selesai tuh, kita bisa run aja. Nah, kita tunggu hasilnya.
hasilnya bakal kayak gini, di mana NDVI itu menunjukkan kerapatan vegetasi di daerah yang kita pakai. Nah, kalau hasilnya udah keluar, kita bisa buka script buat citra satelit lagi ini. Nah, kemudian kita akan copy buat ekspor data ini. Kita copy. Nah, kemudian kita enter kayak gini. Nah, terus buat ekspor datanya itu, klipnya itu kita ganti jadi batas. Nah, NDXI-nya kita jadi NDVI, ini juga sama NDVI. Kemudian ininya diganti jadi daerah penelitian. Kayak ininya tetap dibiarkan, tapi kita pastikan lagi buat itunya ada sama. Ini ada spasi, ini juga ada spasi sudah. Kemudian klik run ini, dia akan muncul kayak gini di task. Nah, ini klik run aja. Nah, ininya nggak usah diganti, terus run aja. Nah, kita tunggu proses buat ekspor data ke drive akun Gmail kita, otomatis akan ada buat file NDVI ini. Kita tunggu hasilnya. Kalau udah biru kayak gini, dia otomatis akan kesimpan di drive masing-masing. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk olah data NDWI, tapi sebelumnya kita ini save dulu. Nah, kalau udah, kita klik NDWI ini. Nah, ini. Kemudian kita klik assets lagi. Nah, kemudian kita masukin batas administrasi. Sama, dia tabelnya ini kita ganti batas. Kayak gini. Nah, terus kita bisa copy buat rumus yang ada di NDVI tadi. Kita bisa copy buat rumus ini. Sampai yang ini aja, jangan sampai ekspor data. Kita ke NDVI. Nah, kalau hilang, kita ulangi kayak tadi. Batas administrasi, kita masukkan. Ininya kita ganti jadi batas. Nah, kemudian kita bisa copy paste buat rumus yang tadi kita udah copy kayak gini. Nah, terus untuk rumus NDWI ini kita samakan aja kayak gini batas. Yang akan berbeda yaitu untuk ini si rumus yang memasukkan rumus NDWI ini kita ganti menjadi NDWI kayak gini. Kemudian hitung NDVI jadi hitung NDWI. Kemudian rumus untuk NDVI-nya ini kita pilih lalu kita kontrol slash untuk menonaktifkan. Nah, kemudian kita kontrol slash yang ini buat mengaktifkan rumus NDWI kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan hasil NDWI, kita ganti. Kemudian map at layer ini kita ganti jadi NDWI. Kliknya tetap batas, terus NDWI Karanganyar. Terus ininya juga diganti NDWI. Nah, kalau udah kayak gini, kita run dulu. Kita tunggu. Kalau udah muncul hasilnya kayak gini, kemudian kita akan ekspor sama, kita buka rumus yang citra satelit lagi. Kemudian kita copy lagi buat yang ini, ekspor data. Copy. Kemudian kita spasi lagi, paste. Nah, sama ini kita ganti jadi image-nya NDWI, klipnya jadi batas. Terus ininya NDWI, X-nya itu kita ganti jadi daerah yang kita pakai. Nah, terus buat regionnya itu batas. Nah, kemudian kita run, kita tunggu di task ini, kita klik, terus kita run aja. Kita tunggu buat hasilnya ini. Nah, kemudian sama, kita bisa copy dulu buat pemanggilan citra satelit ini sampai yang tadi, final image. Kita copy dulu untuk dimasukkan di rumus NDDI atau dry kekeringan. Nah, kita tunggu ini dulu selesai. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, berarti sudah tersimpan di drive kita. Nah, selanjutnya kita bisa save aja. Nah, kemudian kita kembali ke script, kita klik buat NDDI, kita ke aset, kita ke batas administrasi 1. Nah, kita ganti ini jadi batas. Nah, terus kita copy rumusnya. Ininya sama udah diubah. Yang diubah itu ini, memasukkan rumus NDDI. Kemudian untuk rumus NDDI sendiri itu adalah hasil dari NDVI dan NDWI, sehingga kita akan mengaktifkan kedua rumusnya. Kita kontrol slash, yang NDDI yang tadi off juga kita kontrol slash. Kayak gini. Kemudian kita ganti buat memunculkan hasil ini jadi memunculkan hasil NDDI. Nah, kemudian map at layer-nya itu kita ganti jadi MDDI. Kliknya tetap batas, ininya ganti jadi NDDI Karanganyar. Kemudian buat dataset advance-nya itu kita ganti jadi NDDI. Nah, ininya udah diubah. Kemudian kita paste lagi buat pemanggilan citra satelit. Ini kita copy, enter, paste. Buat ekspor data ini, image-nya kita ganti jadi NDDI, klik batas, NDDI Karanganyar. Kemudian buat regionnya itu kita ganti jadi batas. Sebelumnya kita harus ngeran dulu. Ini dirun dulu. Kita tunggu. Nah, setelah muncul data buat NDD ini, kita tes lagi buat rumus yang ekspor tadi. Nah, kayak gini kan. Udah. Terus kita run. Nah, kita tunggu di bagian ini. Terus kita run aja. Namanya nggak usah diubah. Kita run. Nah, kemudian kita tunggu buat NDD Karanganyar ini berhasil disimpan ke drive. Nah, kemudian hasil NDD-nya sudah berwarna biru, berarti sudah tersave di drive. Kita coba cek buat di drive. Kemudian kita di beranda ini aja, kita coba cari buat yang NDVI. Kayak gini nih, ada. Terus buat NDWWI, ini juga ada. Dan NDDI, ini juga ada. Nah, kemudian kita bisa unduh hasil salah satunya itu buat kita layouting di ArcGIS.
Selanjutnya kita bisa membuka Archmap untuk melakukan layouting. Pertama kita ke New Maps, My Template, terus blank map ini kita oke. Kemudian layar, klik kanan, Properties. Seperti biasa, WGS 1984 ini, apply, oke. Kemudian klik kanan, add data. Nah, kita masukin NDVI Karanganyar. Ini, add. Nah, kalau ada hitam-hitamnya kayak gini, kita klik kanan. Terus kita ke data, export data. Nah, kita akan mengganti ininya di klik folder ini, pastikan udah di acara 9. Add aja, kayak gini kan tadi udah di acara 9. Nah, kemudian namanya itu kita ganti jadi NDVI Karanganyar. Kayak gini. Kemudian kita save. Kemudian selanjutnya itu kita dapat kita akan melakukan klasifikasi ini buat itu kita ke toolbox. Nah, kemudian kita bisa klik buat spatial analysis tool ini. Nah, terus kita cari di class. Terus di class V. Input rasternya ini kita NDVI Karanganyar. Nah, udah. Nah, kemudian kita klik classify. Nah, ininya kita ganti dulu jadi 5. Terus ininya itu manual kayak gini. Nah, terus buat break value-nya itu kita sesuaikan yaitu buat break values-nya itu nilainya dari 0,2 sampai 0,9. Kemudian kita oke aja. Nah, selanjutnya kita oke. Kita oke aja. Nah, terus kita tunggu. Nah, bakal keluar hasilnya kayak gini. Kemudian kita klik kanan, properties. Kemudian kita akan mengubah data TIFF menjadi data polygon. Kita ke toolbox lagi. Terus kita klik conversion tool ini. Terus from raster, raster ke polygon. Input rasternya itu kita masukin request TIFF ini. Value-nya nggak usah diganti. Terus oke aja. Simple polygonnya di checklist, kemudian oke. Kita tunggu. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Kemudian kita bisa uncheck buat request ini. Kita klik kanan, properties. Kemudian kategoris. Value field-nya kita ganti ke grid code ini. Add all values. Color RAM-nya ini. Ininya di uncheck dulu. Nah, kita bisa klik kanan di mana aja, terus reverse sorting kayak gini. Nah, terus kita ke ini, itunya di rainbow kayak gini. Terus klik kanan. Kita cari buat dari merah ke kayak gini. Ini udah benar. Kayak gini. Kemudian selanjutnya yaitu kita klik kanan, terus properties simbol. Kemudian outline color, no color, oke. Terus apply, oke. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Kemudian kita add data. Kita akan tambahkan batas administrasi. Ini, add. Kita bisa masukin buat ketentuannya itu yang pertama provinsi, terus kabupaten, habis itu baru kecamatan. Terus di add. Nanti hasil kayak gini. Nah, kita bisa melakukan simbologi ini buat si batas provinsi, kabupaten, dan kecamatan sesuai dengan batas yang ada di RPI. Nah, kemudian kita bisa melakukan simboling sama labeling buat batas provinsi, kabupaten, sama kecamatan. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kemudian setelah melakukan itu kita bisa ke layout view ini. Nah, nanti hasilnya misal kayak gini, kita kembali dulu ke sini. Nah, kemudian kita bisa ke insert data frame. Sama buat new data frame-nya ini kita properties. Terus WGS, di apply, di oke. Terus kita copy aja buat batas provinsi sama raster thickness-nya ini. Kita kontrol, pilih, kontrol, kontrol, klik kanan, copy. Kemudian di sini kita klik, terus paste layer. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Kita bisa ke layout view. Sebelumnya kita bisa menyesuaikan biar ininya tuh di luar dulu, taruh luar dulu. Terus ininya tuh kita menyesuaikan buat garis bantu yang ada di laboratorium. Tapi sebelumnya kita pastikan kalau kertasnya itu udah 3, dimana kita klik sini. Terus page and print setup. Nah, kemudian size-nya kalau nggak ada di sini tuh kita uncheck di sini. Terus ininya kita ganti jadi A3. Itunya potret kayak gini. Kemudian di oke. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Kemudian kita bisa masukin garis bantu.
Nah, setelah kita menyelesaikan layoutnya hasilnya seperti ini, kemudian kita akan membuat kotakan lagi di sini untuk keterangan peta. Kanan, properties, fill color, no color, fill outline warna hitam. Oke. Nah, kayak gini kan. Nah, kemudian di sini kita akan membagi menjadi dua. Misal dari sini ke sini tuh 10, ya 11 cm. Kemudian kita bisa zoom. Nah, di sini tuh kita akan menambahkan buat logo UPN sama nama peta disusun oleh dan sumber. Nah, di sini kita akan menambahkan teks. Kita klik aja ini. Terus kita namai jadi jurusan teknik lingkungan. Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta tahunnya 2025. Kemudian kita kerjain simbol fontnya Times New Roman. Size-nya 12. Kita bold terus oke. Terus ininya ganti jadi tengah. Apply. Oke. Nah, nanti saya pakai gini, terus kita sesuaikan di sini. Nanti di bawahnya itu kita akan menambahkan buat nama petanya. Nanti kita copy aja dari sini, terus kita ganti jadi judulnya peta NDVI. Nah, kemudian hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita copy aja buat menambahkan proyeksi. Nanti kita akan taruh sini buat proyeksinya. Nah, kita ganti di sini proyeksinya menyesuaikan aja. Nah, sebelumnya setelah menambahkan itu, kita bisa nambahin dulu buat ini. Grid-nya kita klik kanan, terus ke properties, terus ke grid, new grid. Kita yang ini, jangan yang measure. Next. Setelah ini kita pilih misal jadi warna biru. Ini misal, oke. Kemudian next, finish. Kemudian ke properties. Terus kayak buat intervalnya ini kita sesuaikan aja. Axis-nya juga disesuaikan aja. Terus di oke dulu, apply, oke. Nah, kemudian kita ubah font yang di bagian secret ini. Terus fontnya kita ganti jadi 10. Nah, kemudian yang ini tuh vertikal kiri dan kanan. Terus kita apply. Misal intervalnya ini disesuaikan lagi tadi. Apply, oke. Apply, oke. Nah, kemudian nanti hasilnya bakal kayak gini. Selanjutnya itu kita bisa menambahkan arah mata angin pada keterangan. Di mana kita klik insert ini. Terus kita north row. Nah, kita pilih yang S3 North 8. Ini. Kayak gini. Terus kita oke. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Nah, kita pindah itu di sini. Kita sesuaikan. Nah, terus kita akan menambahkan ini skala teks. Kita pilih yang absolute ini, terus ke properties. Nah, terus ini absolute tetap. Kita ke double forward. Kita ininya dinolkan, oke. Terus format. Kita akan jadi Times New Roman. Ukuran 10. Apply. Oke. Nah, kita bisa pindahkan itu ke sini. Selanjutnya kita akan menambahkan skala batang. Kita klik insert. Terus kita klik scale bar ini. Kemudian kita pilih alternating scale bar ini. Yang kedua, ke properties. Terus kita ganti number of subdivision jadi 0. Kita ini jadi 5. Terus kita adjust weight ini. Nah, terus buat division unitnya kita ganti jadi kilometer. Terus levelnya kita ganti jadi km. Nah, di sini saya pakai skala 1/25.000, makanya di sini 0,25 kilometer. Kita ke number format, number and max. Frekuensinya kita pilih yang division. Terus kita ke format, ini ganti jadi Times New Roman 10. Kemudian apply. Oke. Oke. Nah, kita bisa sesuaikan buat tempatnya. Ini disesuaikan aja, ada di bawahnya si ini. Kayak gini. Nah, kemudian kita bisa membuat garis lagi. Misal saya mau buat garis di sini 19. Nah, itu kita klik ini, line. Nah, terus kita buat garis dari sini ke bawah. Nah, kemudian kita akan memasukkan inset di mana kita masukin tadi inset yang kita buat di new data frame. Ini. Kita klik, terus kita pindahkan ke sini. Nah, buat ukurannya nanti kita sesuaikan. Nanti kita sesuaikan aja. Nah, terus nanti buat background lautnya itu kita ganti jadi kayak adalah sebelumnya, yaitu LT Blue. Nah,
Kemudian pada bagian ini kita akan memasukkan insertnya tuh. Nah, kemudian di bagian ini kita copy aja keterangan insert, buat si keterangan. Nah, buat ininya tuh, nanti buat batas-batasnya tuh kita pakai garis biasa aja. Nah, nanti ini tuh diklik, terus ganti ke keterangan. Titik 2, oke. Sesuaikan. Nah, di sini kita akan memulai buat si itunya kayak kemarin, klik kanan, convert to grafik. Klik kanan, kemudian ungroup, di ungroup lagi sampai dia tuh jadi masing-masing. Nah, nanti tuh kayak gini kan, kita klik lagi, terus di ungroup lagi. Nah, nanti buat yang kayak batas provinsi ini tuh nggak usah dipakai, karena kita bakal pakainya tuh dari yang kita buat dari line ini kan. Nah, misal contohnya satu kayak gini. Nah, misal contoh kayak gini, kita klik kanan, properties, terus yang simbol, edit simbol. Maaf, misal ini yang pertama itu kan batas kecamatan, nah, terus edit simbol, yang ininya unchecklist aja, terus di oke, oke, terus di apply, oke. Nah, nanti bakal kayak gini tuh, terus buat nanti keterangannya, misal nanti kita copy aja, misal dari sini. Nah, nanti keterangannya tuh kayak gini nih, misal di copy kan dari sini, terus nanti ditambahin batas kecamatan. Nah, nanti juga buat kayak klasifikasi NDVI-nya itu juga disesuaikan. Nah, kemudian hasilnya bakal kayak gini. Nah, buat yang bisa menyimpannya di folder acara 8. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Kemudian kita file, save. Kemudian kita namai acara 9 seal. Kita save. Kemudian kita file. Kemudian ekspor map. Kita tunggu. Kita begini. Kita pindah folder dulu acara 9. Save. Dan acara 9. Informasi lingkungan, kalau punya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.